Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala segera merespons berita dari malaikat Tuhan dengan bergegas pergi menuju Betlehem untuk menjumpai Sang Juru Selamat. Dengan sukacita yang meluap dan antusiasme yang tinggi, para gembala pun bertemu dengan sang bayi dan kedua orang tuanya, beserta seluruh orang yang ada di rumah, tempat Yusuf dan Maria meminjam palungan untuk membaringkan Yesus. Pada momen perjumpaan itulah terjadi dua fakta menarik yang dicatat oleh penulis Injil Lukas, yakni fakta pertama, para gembala memberikan kesaksian mengenai pengalaman yang spektakuler pada saat malaikat Tuhan memberitahukan perihal kelahiran Yesus yang adalah Juru Selamat. Fakta kedua, ternyata banyak orang yang di lokasi tersebut tidak memahami maksud dari kesaksian yang disampaikan oleh para gembala. Artinya, terjadi ketidakcocokan atau tidak ada keselarasan pengertian antara para gembala dengan orang-orang di lokasi tersebut. Ada sejumlah kemungkinan yang melatar belakangi kondisi ini. Misalnya, kebanyakan orang yang ada pada waktu itu kurang akrab dengan berita-berita mengenai kelahiran Sang Juru Selamat, seperti yang sudah tergambarkan melalui catatan para nabi. Kemungkinan lainnya adalah bagi mereka tidak ada yang istimewa dari kelahiran Yesus yang dibaringkan di sebuah palungan. Mereka tidak mampu memahami seluruh peristiwa tersebut karena mereka tidak mendapatkan pengajaran seperti yang sudah diterima oleh para gembala maupun Yusuf dan Maria. Berdasarkan catatan ini, kita pun melihat betapa berharganya sebuah pengajaran dan pengetahuan tentang kehadiran Sang Juru Selamat. Ketidaktahuan pada orang banyak di lokasi kelahiran Yesus membuat mereka tidak mampu memahami segala peristiwa yang sedang mereka alami pada saat itu. Alhasil, mereka pun kehilangan makna dan nilai yang begitu besar dari kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Inilah perbedaan paling kentara antara mereka dengan para gembala maupun Maria. Firman Tuhan pada hari ini pun telah mengingatkan kita bahwa sebagai umat Tuhan, semestinya kita menghargai kesempatan untuk mengenal Tuhan dan mengoptimalkan segala kesempatan untuk mendapatkan pengajaran atas nilai-nilai firman-Nya. Bukankah miris jika kita menjadikan itu semua sia-sia, padahal Tuhan sudah menyediakannya bagi kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kesempatan dan akses yang boleh kami miliki untuk mendengarkan dan mendapatkan pengajaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu menghargainya dan menggunakannya secara optimal sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena pada dasarnya kesempatan untuk mengenal Tuhan dan akses untuk mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan pengajaran akan firman-Mu, itu adalah hal yang sangat berharga bagi kami sebagai umat percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.